Nah, oke, Bapak dan Ibu, terakhir kita sudah sampai di sini untuk menjalankan script 2. Nah, di sini prosesnya sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya, silahkan Bapak dan Ibu masuk di folder kembali. Nah, di sini kemudian Bapak dan Ibu melihat ada file yang namanya backup BOS tahap 2. Nah, ini silahkan Bapak dan Ibu klik kanan kemudian copy atau Ctrl C juga bisa. Silahkan kembali yang ini, kita tekan satu kali. Nah kemudian kembali lagi. Nah, oke. Di sini kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak mengerti, kalau sudah di copy tadi yang backup BOS tahap 2, masuk kembali di data C, kemudian sum. Nah, di sini silahkan klik yang folder MySQL ini, masuk. Setelah itu kemudian masuk di folder bin. Nah, di sini silahkan dipastekan saja di sini. Dipastekan. Oke, karena di sini saya sudah ada yang ini. Nah, ini hasil pastenya. Silahkan Bapak dan Ibu klik kanan, kemudian pilih edit. Oke, Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu perhatikan di bagian sini. Saya harap Bapak dan Ibu tidak mengubah yang bagian ini. Nah, yang ini Bapak dan Ibu tidak boleh mengubah, kecuali yang tulisan backup ini, yang backup, yang huruf besar semua ini sampai huruf P. Bapak dan Ibu bisa mengubahnya menjadi nama sekolah Bapak dan Ibu. Terserah Bapak dan Ibu mau ubah atau tidak. Yang jelasnya untuk bosken 2 yang ini, kemudian backup 2 ini, Bapak dan Ibu jangan mengubah, karena backup 2 ini adalah nama foldernya, kemudian bosken 2 ini adalah nama databasenya. Nah, kemudian yang bagian huruf D besar ini adalah tempat penyimpanannya, karena di laptop saya ini ada data D yang ini, yang di bawah ini. Jadi di sini saya simpan huruf D. Seandainya di laptop Bapak dan Ibu tidak ada data D ataupun tidak ada data E, yang ada hanyalah data C, silahkan huruf D ini Bapak dan Ibu ganti menjadi huruf C. Harap diingat bahwa di sini harus huruf C besar. Kalau misalkan huruf data penyimpanannya hanya ada data C. Begitupun dengan data E atau data D, harus huruf besar. D, E, dan seterusnya. Di sini saya simpan data D. Kemudian setelah diedit, kalau misalkan ada yang diedit, silahkan di save. Klik file, kemudian turun save atau bisa Ctrl S. Nah, setelah itu, setelah diedit, di close saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya, backup BOS tahap 2 ini diklik kanan, kemudian pilih send to desktop. Oke, saya rasa saya pernah membuat video tutorial untuk membuat shortcut backup ini. Hanya saja ini untuk yang tahap 2. Nah, oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, setelah klik kanan, kemudian send to desktop, langkah selanjutnya yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah silahkan Bapak dan Ibu masuk di data C, data D, ataupun data E. Silahkan diikuti menurut yang ini tadi, yang di sini, karena di sini saya simpan di data D, yang ini di data D. Oke, jadi saya masuk di data D, kemudian membuat folder yang namanya backup 2. Backup 2, oke. Backup 2, ini dia, saya sudah membuat sebelumnya. Jadi saya tidak usah membuatnya. Apabila Bapak dan Ibu masih bingung di bagian ini, nah saya jelaskan kembali. Untuk di sini, silakan Bapak dan Ibu harus memperhatikan baik-baik tulisannya, nama foldernya. Di sini nama folder yang ini harus sama persis
dengan yang ini, yang isinya yang ini tadi. Kita lihat dulu edit. Nah, yang ini dia harus sama persis dengan ini, backup 2. Tidak boleh ada perbedaan sama sekali, walaupun sedikit, harus sama persis. Oke. Nah, sini saya kembali di data D. Ini dia foldernya backup 2. Nah, setelah itu, setelah proses pembuatan folder backup ini, kita minimize dulu. Kita minimize semua. Nah, ini dia tadi hasil send to desktopnya. Ini dia. Nah, sekarang kita tes apakah ini bekerja dengan baik atau tidak. Nah, tandanya kalau dia bekerja dengan baik, di sini layar hitamnya akan tetap seperti ini. Kemudian ini enter password. Nah, ini berkedip-kedip. Setelah itu enter, dia akan pindah ke bawah. Nah, itu artinya cara Bapak dan Ibu membuat folder backupnya, kemudian tempat penyimpanannya itu sudah benar. Nah, silahkan kita tunggu saja sampai selesai, sampai layar hitam ini menghilang. Nah, oke. Di sini kita cek kembali dulu di folder backup 2 yang kita buat tadi. Nah, di sini jam menunjukkan jam 1.55. Kita lihat, nah ini dia hasil backupnya. Ini artinya sudah berhasil. Oke. Kemudian selanjutnya, setelah Bapak dan Ibu melakukan pembuatan shortcut backup yang tadi ini, yang backup 2, kemudian setelah kita melakukan ini tadi pembuatan shortcut backupnya, kita akan masuk di bagian aplikasi. Apanya yang berubah, kita akan lanjut di video bagian ketiga. Oke.